kami bersama dengan Pak Kades, Pak Sekdim DP3KB, ada yang luar biasa ini dari Surabaya, jauh-jauh Mas Andi, dan Bu Yana dari FKM UNED, dan yang tidak kalah pentingnya adalah para ibu-ibu ini ya, ibu-ibu yang punya AMS pertama kali ya, kartu menuju surga pertama kali ya, ibu-ibu kader TPK. Hari ini momen istimewa, kita bersama-sama menempati tempat yang luar biasa sesuai dengan pesan Gus Bupati bahwa kita memanfaatkan arena atau tempat wisata yang ada di wilayahnya masing-masing, kita optimalisasi, yaitu Taman Botani Sukorambi. Terima kasih kepada manajemen Botani Sukorambi yang sudah memberikan tempat terbaiknya untuk kami yang berada di desa Sukorambi. Dan momen istimewa yang kedua adalah ini, beliau Bu Kades ini, Ibu Kades Sukorambi yang saat ini sedang merayakan ulang tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, Lukman Republik ada di Taman Botani Kecamatan Sukorambi dalam rangka meliput kegiatan monitoring dan evaluasi rutin TPK Desa Sukorambi, TPPS Kecamatan dan TPPS Desa. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi rutin TPK Desa Sukorambi, TPPS Kecamatan dan TPPS Desa berikut ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam monitoring dan evaluasi rutin TPK Desa Sukorambi bersama TPPS Kecamatan dan TPPS Desa di Taman Botani Sukorambi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita semua yang hadir pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya. Langsung saja saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Yang ketiga, paparan materi, sekaligus diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja untuk acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan diberikan dari Bapak Kepala Desa Sukorambi kepada Bapak Haji Abdul Soim, dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pagi yang cerah ini diberikan nasihat bisa melaksanakan kegiatan rutin TPK Desa Sukorambi dan suasananya beda di sini. Kalau kemarin saya lihat Pak Camat itu di Kalijompo, karena Desa Karangkring itu punya destinasi wisata Kalijompo, Sukorambi punya botani, Pak. Jadi kita tidak mau lah Desa Sukorambi punya juga destinasi yang bisa dibanggakan, dan insya Allah ini sudah nasional Sukorambi. Warga Jember, luar kota Jember ini bolak-balik ke Botani untuk menikmati suasana sejuknya alam Sukorambi. Pas warga sendiri tidak tahu, ini tidak asik ini. Jadi perlulah kita ajak ke sini. Harapan saya kepada tim TPK Sukorambi ini untuk terus selalu semangat dalam tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat. Yang nomor satu itu tim pendamping keluarga Jatim, mengurangi pernikahan usia dini. Karena usia dini ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya perceraian, angka kematian bayi dan ibu juga dengan adanya narasumber yang hadir pada hari ini bisa menambah wawasan juga pengetahuan ibu-ibu TPK Desa Sukorambi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan dikupas banyak oleh narasumber juga Pak Camat yang akan menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah mabadu. Ini kader-kader perempuan-perempuan hebat ini Pak Kades ya. Panjenengan bersyukur punya kader-kader yang luar biasa TPK Desa Sukorambi. Tepuk tangan untuk TPK-nya ya.
Ini ibu-ibu calon masuk surga lebih dulu nih Pak, daripada kita semua ini ya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang indah ini. Ternyata Sukorambi ini potensinya luar biasa ya. Ada taman botani yang secara nasional katanya Pak Kades ini sudah diketahui karena pejabat-pejabat tinggi pemerintahan di Republik ini Kapolda, Pangdam pasti singgahnya ke sini ya, yang terkenal dengan cerutunya di sini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Jember yang berada di wilayah Kecamatan Sukorambi mengapresiasi kegiatan TPK yang dikomandani oleh Pak Kades ini ya. Ini selalu ada inovasi-inovasi di semua desa di wilayah Kecamatan Sukorambi ini, luar biasa inovasinya. Termasuk adalah ini termasuk pesan Gus Bupati ini ya. Jadi tidak usah rekreasi di tempat luar Jember ya. Di Jember ini dimanfaatkan. Ya, ini termasuk pesan beliaunya ya. Pesan beliaunya memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Jember, dan hari ini diimplementasikan oleh TPK Desa Sukorambi. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi, khususnya adalah di Desa Sukorambi. Memang mendampingi keluarga itu cukup berat Mas Andi ya. Sangat berat ya. Jadi perlu ketelatenan ya, perlu kesabaran. Tapi saya melihat teman-teman TPK ini ya, khususnya di Sukorambi ini pantang menyerah Mas Andi ya. Pantang menyerah, luar biasa pokoknya jempol lurung sip ini ya. Ini hal yang membanggakan bagi kami, dan terima kasih atas atensi, supportnya, kemudian juga pendampingannya kepada keluarga, sehingga kita bisa mempertahankan kondisi keluarga risiko tinggi yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi ini menjadi tidak booming ya, tidak menjadi stunting yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu harapan kami, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini edisinya spesial sekali ya Bu ya. Ini adalah suatu bentuk kasih sayangnya Pak Kades dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kinerjanya ibu-ibu TPK. Tepuk tangan buat ibu-ibu TPK. Mungkin saya sedikit menyampaikan untuk evaluasi dari bulan kemarin untuk hasil pendampingan. Alhamdulillah di Desa Sukorambi ini sudah terdampingi semua Bapak, baik itu calon pengantin, kemudian ada saking diska 1, kemudian ibu hamil, ibu pasca salin, dan ibu balita. Nah ini ditambah lagi sasaran dari remaja putri ya, seperti itu. Mohon untuk nanti ke depannya ibu-ibu tetap semangat, tetap melaksanakan tugas dengan ikhlas ya Bu ya, karena KMS-nya ibu-ibu ini saya yakin seperti yang dikatakan Pak Camat, KMS-nya ini pasti paling tinggi ini, insya Allah ya, kartu menuju surga gitu. Nah ini juga alhamdulillah di edisi spesial hari ini kita bisa berhasil mendatangkan pakar-pakar ya Bu. Nah nanti yang akan menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, bagaimana cara melakukan pendampingan terhadap ibu hamil ya, terutama yang beresiko tinggi. Nah itu mungkin kurang lebihnya itu saja dari saya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan tuan rumah ini, memiliki Desa Sukorambi Pak Haji Soim. Terima kasih beserta Ibu telah, ya boleh dikasih appreciate itu Bu, tangan itu ya. Bagi saya ini agak sedikit lancang penyebutannya gitu ya, melangkai Pak Camat, tapi ini sebagai bentuk penghormatan gitu ya. Ucapan terima kasih kami sebagai orang yang pernah membantu pemerintah Kabupaten Jember selama 3 tahun. Rasa-rasanya belum ada Pak Kades yang memperlakukan kadernya seperti ini kepada Anda Pak. Loh teman ini gak ngecap aku ya. Loh pikir aku sama ini terus diupai Pak Kades. Loh teman ini bersyukur sampai punya Pak Haji Soim itu, bersyukur Bu. Jadi ini sebagai bentuk penghargaan ya. Tadi mohon izin Pak Kades,
ketika Pak Kades dan Pak Camat sedang menyampaikan sambutan, saya rekam singkat gitu ya. Saya kirim ke teman-teman di Surabaya, teman-teman dosen stikers itu terus tanya, di sana apa ada penginapannya? Apa ada camping ground-nya gitu ya. Jadi dibuat satu paket seperti Kota Batu gitu ya. Ada flying fox-nya enggak? Rasanya ini sudah representatif digunakan untuk kegiatan outbound atau gathering keluarga dari Surabaya begitu. Baik, selanjutnya yang saya hormati Ketua PPD beserta Ibu, tentu yang kami hormati dan kami muliakan sahabat kami, teman seperjuangan, guru saya gitu ya, ini senior kami yang luar biasa, Pak Camat, Pak Asrojo Yudono, yang telah sekali lagi menunjukkan karakteristik yang luar biasa berbeda dari 31 kecamatan yang lain, tetap konsisten sampai hari ini menunjukkan nilai-nilai yang luar biasa yang harus dipertahankan oleh kebanyakan pemimpin di wilayah lain. Apa itu? Sampai hari ini membuat saya merasa kemudian bersemangat datang itu Pak Asro masih konsisten menunjukkan visi dan komitmen kepemimpinannya, tidak pernah luntur dari hari ke hari gitu ya. Jadi ini membuat saya kemudian memberanikan diri untuk mengajukan kepada ya tempat kami mengajar di Stikers di Surabaya, Kriya Husada, untuk membuat kegiatan pengabdian masyarakat begitu ya dengan teman-teman dosen. Jadi ada dua misi sebetulnya saya kesini. Yang pertama yakni menyampaikan bahwa insya Allah bulan depan kami dengan 15 dosen dan beberapa mahasiswa akan membantu Kecamatan Sukorambi dan seluruh desa, dalam hal ini ya tentu desa Sukorambi juga menjadi satu bagian begitu. Untuk meningkatkan sekali lagi tujuan akhir dari apa yang disampaikan Pak Camat, menciptakan kualitas keluarga yang lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Itu yang pertama, nanti detailnya itu banyak memang yang akan kita bawa, berbagai macam komponen pelatihan, materi, bahan ajar dan seterusnya, sehingga kami tadi sempat diskusi singkat dengan Pak Camat, memang tidak sampai detail banget, tapi intinya kami masih ingin menentukan waktu 1 bulan dilaksanakan 2 kali atau 1 bulan dilaksanakan 1 kali, begitu, sehingga akan menyentuh seluruh target, terutama bagi kader. Ini, jadi mengapa kami mengutamakan kader dan teman-teman dosen lain juga mengamini itu, karena sekali lagi kader ini menjadi reflektor atau pantulan kepentingan kebijakan pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Jadi ini penting mau kami saya sampaikan, target kami memang kader, karena perpanjangan tangan pemerintah mulai dari pusat, kabupaten, sampai ke desa, itu tanpa bantuan kader rasa-rasanya mustahil. Program strategis nasional bisa langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi pertama memang yang mau saya sampaikan, kita semua sudah paham betul bahwa persoalan yang ada di kader tadi disampaikan Pak Kades, Pak Camat, dan Bu Ina itu luar biasa dahsyat. Anda berhadapan dengan karakter masyarakat yang berbagai macam kan Bu ya? Modelnya aneh-aneh ya kan, niatnya diewangi, ditekani ya, ditekoni nang ngomongin, malah muring-muring ya kan, sampai diamuk, ditakoni, aku digawakno bantuanmu boy kira-kira gitu ya. Iya, padahal Anda itu adalah wujud bantuan sesungguhnya bagi mereka. Jadi peran Anda luar biasa. Maka saya sepakat yang dikatakan Pak Camat bahwa memang kartu menuju surga itu bukan hayalan, itu sesungguhnya Bu. Jadi kalau tiket masuk surga itu adalah ake-akean jabatan kader, sampai mau dhisik ketimbang aku ya kan. Lihat. Oh iya, ojo saiki Bu. Amit-amit jabang bayi Bu, aku yang ngoleh saiki. Iya, ojo dijajal loh Bu. Ojo. Wis wayahe. Nah, Ibu langsung ke poin Bu ya, karena saya tadi waktu perjalanan dari Surabaya itu sudah diwanti-wanti, Pandi, cok siswa Pandi. Itu kesulitan tersendiri bagi saya kalau ngomong di depan orang terus dipendek-pendekkan tuh susah loh Bu. Ya, yang nerima juga belum tentu bisa menangkap maksud saya karena kecepatan bicaranya ditingkatkan gitu Bu ya. Tapi prinsipnya yang mau saya sampaikan adalah pertama kita harus sadar betul bahwa kita adalah kader. Tanpa kesadaran yang utuh kita sebagai kader, kesadaran dulu. Urusan pengetahuan belakangan deh. Iso nggak iso urusan belakang, tapi kesadaran yang tinggi bahwa kita adalah bagian dari perpanjangan tangan negara untuk membantu masyarakat yang ada di desa, itu penting. Karena dengan kesadaran tadi itu akan secara perlahan meningkatkan keinginan kita untuk belajar mengetahui hal baru. Urut-urutannya pengetahuan dulu Bu. Mustahil Ibu bisa melakukan tugas kalau Ibu nggak tahu tugasnya apa. Ya nggak mungkin kan Bu, kalau sampai nggak tahu tugasnya sudah 5 tahun. Jadi saya nggak perlu cerita tugasnya apa ya. Ya, ini wajah-wajah yang beruntung ketika saya bilang, nggak usah diceritain ya, nggak usah Pak. Suai Bu, nunggunya kesuai Bu ya. Ya, maka ketika Ibu sudah paham tugasnya apa, itu berarti sudah sampai levelnya bukan sekedar tahu, tapi sudah punya keterampilan. Pertama, Ibu punya pengetahuannya. Dengan pengetahuan, Ibu akan memiliki keterampilan tambahan.
Kalau sudah punya pengetahuan, punya keterampilan, otomatis poin yang ketiga, ini level yang paling penting. Yang menurut saya, ketika saya 3 tahun menjadi tenaga ahli BKKBN Provinsi di Kabupaten Jember kemarin, itu yang belum ada. 3 tahun saya membantu pemerintah Kabupaten Jember, ini level tertingginya adalah keterampilan, Bu. Sudah punya pengetahuan, sudah, benulan, Bu. Diadakan pertemuan, sampai tumpah-tumpah diajari ilmu. Ditanya, mengerti. Sampai gapura kecamatan Sukolambi, apa ya? Dia dari opo aku. Karena kenapa, Bu? Ketika ibu sudah menjadi kader, paham tugasnya apa, itu berarti sudah sampai 3 level dasar bahan baku sebagai seorang kader sudah dimiliki, punya pengetahuan, punya keterampilan, dan paling terakhir adalah sudah bahasa sederhananya itu representasi dari pengetahuan dan keterampilan tadi terlihat dari perilaku ibu sehari-hari ketika datang ke rumah target sasaran. Karena kalau sudah 3 komponen ibu pegang, itu mencerminkan 3 komponen utama. Sifat bawaan ibu, gitu ya, konsep diri ibu di depan orang banyak, gitu ya. Dan terakhir yang paling penting, motivasi ibu itu kelihatan banget pada saat mendampingi target sasaran yang ada di wilayah. Yang 5 tahun sama yang 5 hari jadi kader, itu motivasinya beda. Yang 5 tahun sudah tahan banting, gitu ya. Jangan-jangan yang baru 5 hari karena dikocok-kocok sampai 5 tahun, mumpung Pak Haji Soim lebih kades, mari ini dikasih seragam kon. Jadi motivasinya lebih kader, itu pengen oleh seragam tok. Ojo, Bu, soro iso mateni roh. Ojo, jangan. Jadi kader itu tanggung jawabnya sekali lagi luar biasa, sehingga ketika motivasinya diperbaiki, ibu paham betul nanti ketika menyentuh target sasaran, itu berangkatnya hanya karena kebutuhan dasar atau sudah sampai level tertinggi. Sampai tekan oleh masyarakat, kemana di Senin-Senin karo bojone. Wah, aku ki nyawa mau ketemu mbok Senin-Senin gitu ya. Iya, kalau motivasi ibu salah, bukan pahala yang didapatkan, bukan kartu menuju surga yang ibu dapatkan. Malah kecemplungan rokok malah ibu ya kan. Tekan nama Mesiti apa wis aku di Senin bojone sesuk kok sorono. Jarno wis stunting ireng buntuk cilik pendek. Jarno wis loro. Kau usah dipanani. Nah, iku dadi surga, Bu. Kepleset sampean. Jadi perhatian ibu ya, maka saya ingin mengingatkan, paling tidak ada 5 tingkatan motivasi yang harus kita perbaiki. Kalau ibu levelnya masih mencari seragam dari Pak Haji Soim, Bu, itu jenenge kebutuhan paling dasar, itu. Kebutuhan paling intip, itu, Bu. Nggak sampai 5 tahun sampean. Ketika Pak Haji Soim ngasih seragam, 5 bulan itu syukur alhamdulillah. Padahal Anda mengemban tanggung jawab wilayah. Bagaimana masih diceritakan Pak Kadis tadi, pengantin wanita yang masih belum cukup umur? Kalau nggak ada Anda, siapa lagi? Maka Anda ini orang luar biasa, Bu. Tapi kalau levelnya sudah naik lebih tinggi, paling puncak, Anda menjalankan tugas sebagai kader itu sebagai bentuk pengabdian yang tulus, ini berbalik-balik, ini sudah kalkulatornya Gusti Pangeran, Bu. Kalau sampean bilang kemudian, lah, jadi kader upaya 1.000 dipotong pajak, bisa nggak cukup ke beras. Ini logika berpikir yang salah menurut saya. Kalau pengabdian Anda dikedepankan adalah honornya dulu, memang penting honor, saya nggak bilang nggak penting honor, tapi motivasi dalam pengabdian pekerjaan sosial, jangan kedepankan duitnya dulu. Kalau duitnya dulu, tugasnya kedodoran pasti. Tapi ibu, saya hakul yakin, guru ngaji saya, orang tua saya ngajari dari awal, segala sesuatu bermula dari niat. Kalau niatnya dibalik, Bu, pengabdian sosialnya yang nomor 1, ketulusan hati yang nomor 1, ibu yakin, percaya nggak percaya, rezeki datang dengan sendirinya. Oh, luar biasa rakyatnya Pak Haji Soim ini. Anda luar biasa, aplaus buat Anda semua dong. Ini wajah-wajah tulus kabeh. Saking tulus sampai kita kayak teles gini ya. Keringetan 5 tahun berarti kader. Gitu, Bu ya. Pertama itu motivasi. Karena kalau Anda tidak punya motivasi yang kuat, Anda nanti terjebak pada 4 status kader. Iki komite ceblok aja sih, Bu. Anda nanti terjebak pada 4 status kader yang tidak Anda ketahui. Loh, saya ini sebagai kader posisinya di mana? Saya nggak ngerti nanti. Bu, pengalaman saya di Jember itu membuat saya kemudian menemukan satu kesimpulan tentang 4 kualifikasi kader yang berbeda-beda. Pertama, bahasa kerennya, Bu ya, unconscious incompetent. Unconscious incompetent itu kader itu sing dia gak sadar lho, dia kader. Wis gak sadar, karo tugas sing apa? Honor kader sing koyo ngono. Iku kudu dibina luar biasa itu. Ojo to, Bu. Cuwahat sampean. Baru tak lemar ke surga. Kok arep binasakan nih, ojo. Ya, yang pertama, unconscious incompetent. Dia tidak sadar kalau jadi kader. Jenenge nemplek tok nang SK sing ditandatangani Pak Haji Soim. Nah, kalau sampai nggak menjalankan tugas, butuh sampean tok sing dosa iki dosane berjamaah. Pak Haji Soim ini dosa. Makanya, jadi ulil amri ku soro, Bu. Iwangon pemimpin kita ini, Bu.
jalankan tugas dengan baik ya. Itu yang pertama. Kader yang kedua, konsius, inkompeten, sadar. Wah, aku kader, tapi gak iso. Tugasnya opo? Dulu laptop, kok laptop, HP kadang dulu ikut jarak 1 meter ya kan? Saya ngetik anaknya. Nah, ini persoalan. Loh, aku mau kualifikasi yang mana? Itu harus tahu, Ibu. Nah, yang berikutnya, dia ini konsius, kompeten, yo ngerti, yo terampil. Sing terakhir, Bu, sing nomor 4, Tang Jember, ada, tapi nggak banyak, sangat langka. Tapi kebanyakan dia dari unsur PPKBD. Siapa itu? Yang orang sudah sampai pada level unconscious kompeten. Di alam bawah sadar dia, kemudian, itu sudah terpatri, oh tugasku ini, penggawaian ini, cara nggarapin ini, laporan tanggal saat ini. Wong-wong sing koyo ngono, sing diputuhno karo Pak Haji Soim. Nah, ini kayaknya orang-orang yang terakhir, yang keren-keren semua ini, ya kan? Iya. Wis gak perlu pelatihan berarti ya. Langsung ditutup ya. Assalamualaikum ya Bu ya. Sampai anak Ibu, ini waktunya sementek Ibu ya. Saya tidak banyak-banyak nanti karena ada pemateri yang lain. Banyaknya saya bicara nanti insya Allah bulan depan kalau ditandatangani sama Pak Camat. Nyima ke Pak Camat. Nanti ada MOU dulu. Tanda tangan kami akan datang dengan teman-teman 15 dosen nanti dibagi sesi pelatihan dan pembekalan itu. Coba Bu, gak cuma ngomong dong, nanti ada praktikumnya gitu dan bahan ajar sehingga akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Ibu sehingga ujungnya Ibu merasa firm atau pede datang di rumah target sasaran masyarakat, kemudian masyarakat merasa nyaman, efeknya sistem yang dibangun pelaporan, kualitas masyarakat dari sisi kesehatan dan sosial terjaga dengan baik ya. Jelas sampai ke tingkat pusat seluruh target strategis program strategis nasional juga akan tercapai gitu Bu ya. Bu, ini sudah mengkhianati apa yang saya sampaikan di awal tadi, ojo suwe-suwe gitu ya. Bu tambah suwe, tambah sampai merasa kakek. Waduh ya. Kita kedatangan dari DP3 AKP gitu nggih. Ya. Sugeng rawuh Pak Purwahyudi. Monggo Bapak. Ditutupin kok disik karena Pak Pur datang gitu ya. Monggo silakan Pak. Monggo sugeng rawuh Pak. Aduh, ini saya bertemu dengan rekan seperjuangan yang lama lagi ya. Panggung ini ternyata luar biasa bagi saya. Ini pentas yang luar biasa mempertemukan orang-orang hebat, sahabat seperjuangan saudara kami gitu ya, Pak Astro, Pak Pur gitu ya. Terima kasih Pak Haji Soim sekali lagi. Jadi ini sampai pada ujung apa yang mau saya sampaikan Ibu. Jadi bekal utamanya diingat-ingat betul tadi apa yang saya sampaikan apa Bu? Lali. Barusan apa tak tutup. Yes ya, dijaga niatnya, motivasinya dipelihara. Isyarat ini, cek. Wis, gak usah mic, suaranya sudah koyok mic. Yes. Ya. Dan yang terakhir Bu, kita butuh orang hari ini, bukan hanya kader, tapi seluruh stakeholder di Republik ini. Kita nggak kekurangan orang pinter, tapi kita kekurangan orang yang sadar diri, sadar posisi. Ya, kita harus sadar diri, sadar posisi. Yang saya bilang tadi, ada 4 kualifikasi kader. Kita harus sadar diri, sadar posisi. Posisi kita ada di mana? Sehingga dengan demikian, kalau kita sebagai kader, posisinya ternyata masih pada level unconscious, incompetent, maka Ibu jangan diam. Sebagai kader jangan diam. Maka saya bilang, poin penting pesan saya sebelum saya pulang ke Surabaya lagi, pertama tadi sudah ya, yang kedua, yang terakhir, yang ketiga tadi adalah sadar diri, sadar posisi. Jangan sampai kalau Ibu nggak punya skill gitu ya, unconscious, incompetent, kemudian Ibu diam. Saya pikir nanti banyak tim yang akan membantu. Penutup dari saya, kalau Ibu sudah sampai pada level unconscious tapi kompeten, di bawah alam sadar Ibu tahu tugasnya kader sebagai apa, sistem pelaporan bagaimana, kerjanya bagaimana, itu tentu jangan sampai ilmu dikekep dewe Bu. Karena sebaik-baiknya umat itu yang bermanfaat bagi sesama Bu, gitu ya. Ini sekian dari saya, semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sahabat, saudara, momen ya Pak? Pak Camat ini kan sebenarnya bukan camat beliau, orang DP3 KKP juga gitu. Hanya kebetulan ditugaskan jadi camat gitu. Kemudian yang terhormat juga Mas Andi yang selalu asmara. Saya memang ingin hadir karena tahu kalau bocorannya Mas Andi datang gitu. Saya bilang jangan dibilangin ya. Karena seringkali saya masih ikuti medsos beliau
walaupun jarak memisahkan kita, tapi karena tautan hati, maka kita walaupun jauh tapi selalu dekat di hati, gitu ya. Dalam ini ya. Kok romantis banget hari ini ya. Suasananya ini mendukung. Suasananya. Yang terhormat juga, ini saya lama. Sangat karena lama. di dinas yang lama saya 17 tahun ngurusi desa, dan salah satunya adalah dengan Pak Kades ini, luar biasa nih. Salah satu Kades yang ya selain desanya dekat dengan rumah tinggal, karena saya di sebelah tetangga jenengan, saya di Kedawung ini kok. Jadi kalau menjelang butuh saya, tinggal kontak, saya pasti datang karena dekat. Teman-teman balik lagi juga, ini perjuangan yang tidak pernah lelah. Kemudian teman-teman di jajaran kecamatan, ada Mas Sekjan yang teman kuliah. Cuma beliau lulus duluan, saya lulusnya belakangan gitu aja. Jadi ketemunya, yuk ketepaan terus ini. Kemudian Bu Kades, saya dengarnya kesini soalnya acaranya khusus gitu loh, makanya saya harus hadir gitu loh. Acara khususnya itu yang saya tunggu-tunggu. Termasuk pada teman-teman kader TPK yang mungkin tidak bisa satu persatu karena nanti apa lo 5.625 itu Pak, saya tidak bisa ngapalkan Pak, kader TPK. Apalagi saat ini TPK ada tambahan tenaga baru yang di jajaran PKK akhirnya harus ikut kita ajak beroptimisasi dalam rangka penanganan nanti ke depan. Saya ingin perempuan ini lebih kuat, lebih berdaya, lebih pintar, apalagi Nyun Sewu. Kalau nggak salah PKPM di sini belum ada ya Pak ya? PKPM. Jadi PKPM itu pusat kegiatan belajar masyarakat yang saya cek di Dinas Pendidikan itu baru 14 kecamatan. Fungsi PKM salah satunya adalah bagaimana memberikan solusi terhadap ATS, anak tidak sekolah. Nah, kalau anak tidak sekolah tidak kita fasiliti juga, nanti pasti banyak anak yang menikah dini, walaupun dini sudah lama menikah. Jadi dini sekarang sudah menikah, jadi pernikahan anak itu yang harus kita tekan. Yang sulit ditekan adalah pernikahan siri, karena tidak ada yang nyatet, diam-diam. Moga-moga saya, Pak Haji, Pak Camat dan Mas Andi tidak ikut program nikah siri, Pak. Karena dibolehkan secara agama. Saya terima kasih kepada kader yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap perkembangan Bangga Kencana di Kabupaten Jember. Lagi tepuk tangan buat panjenengan dong. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena ini bukan memberikan materi, nanti saya disentilnya dicampur di sini Pak ya. Karena tadi saya dengar sudah mau penutupan, gara-gara saya parkirnya telat, diperpanjang dan saya harus naik ke podium. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau ketemu sama Pak Pur itu cuma ngobrol. Kali ini saya ngasih materi di sebelahnya Pak Pur, kan agak gemeter toh saya akhirnya. Sebenarnya saya bingung mau ngasih materi tentang konseling itu yang dimana kemungkinan besar ibu-ibu yang ada di sini yang tadi Pak Andi sudah ngomong ya, Mas Andi sudah ngomong, pasti sudah paham. Yang dimaksud sama Pak Andi itu maunya kan levelnya sudah keempat semua ya Pak, ya Pak Andi ya. Nah, kalau sudah level keempat semua, terus saya ngasih materi apa? Itu pertanyaannya kan gitu. Kemarin tuh saya tanya sama Bu Ina, ngasih materi apa ya Bu Ina tentang konseling? Gak apa-apa Bu, ngasih materi refreshing aja. Oke, sekarang kita refreshing aja. Kalau mau praktek nanti mungkin dengan timnya Pak Andi, dan mungkin kalau butuh bantuan dari FKM UNED juga ada salah satu konselor yang mungkin Pak Pur juga sudah kenal dengan Bu Muri, nanti itu mungkin memang benar-benar konselor. Salah satu kompetensi yang kita bisa miliki juga gitu loh, meningkatkan kompetensi supaya kita nggak bosen nih. Jadi kita sebagai salah satu yang kompetensi yang harus Anda miliki kan pendidik toh. Mendidik supaya pengetahuan ibu meningkat. Supaya pengetahuan keluarga ibu meningkat. Nah, itu salah satu caranya. Nah, itu niat, identifikasi, risiko, paham benar dengan yang namanya buku KIA, baru kemudian Anda baru bisa menghadapi si A, si B, si C, D. Saya yakin kalau sudah punya itu semua, amunisinya udah lengkap, ngadepin model apa aja pasti sudah pede.
Dari saya sekian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau seperti apa nanti bisa menghubungi Bu Rina untuk bisa menghubungi saya. Sekian dari saya materi yang saya sampaikan, semoga tidak menjadi blunder atau bingung untuk ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.